bertemu Mas Ganjar dan di hadapan ibu-ibu mereka merasa senang. Visi dan misi ke depan Mas Ganjar dalam membangun bangsa Indonesia. Kami adalah komunitas independen yang menjadi latar belakang dan keinginan mengapa mereka ingin bertemu hari ini. Dan mereka pun ingin ini dan di mana kita nanti semua harus mendukung Anda. Saya silakan Pak Guna. Karno dan Bung Hatta memproklamasikan itu. Kira-kira beberapa hari yang lalu perayaan itu kita lakukan. Saya ingin mengingatkan kembali. Itulah komitmen kita, di mana kemerdekaan kita rebut. Kita rebut, bukan dikasih. Dan bagaimana kita memperlakukan sesama untuk hidup di bumi Nusantara. Saya titik. Inilah PR besar yang hari ini mesti kita pegang. Saya mulai dari yang paling dasar dulu. Jika kita berada pada komitmen yang sama, inilah waktunya kita akan melangkah bersama. Tidak ada yang ditunggu lagi. Apakah kemudian kita akan meneruskan, kita akan melanjutkan, dan mana yang mesti menjadi prioritas? Izin dengan hormat karena saya berdiri depan para intelektual, maka saya ingin menyampaikan, kalau toh ada angka-angka, saya ingin menyampaikan bahwa kami dengan tim sudah menghitung poin-poin itu. Bagaimana kita bisa berlari lebih cepat menuju Indonesia emas. Apakah Indonesia tambah makmur? Iya Bapak Ibu. 2012 sampai 2022 rasio elektrifikasi kita naik 23 dari 76 ke 99. Saya baca datanya. Apakah kita semakin sehat? Dari 2014 sampai 2021 kita meningkat skornya naik 36,2 dari 51,8 ke 87. Apakah kita lebih pintar? Kita naik 8,7 poin dari 2016 ke 2002, 57,4 ke 66,1. Dan apakah PDB per kapita kita meningkat? Artinya kita kian produktif? Jawabannya ya. Dari 2012 ke 2022 dalam waktu kurang lebih 10 tahun naik 2,2 kali. Dari 33 menjadi 71,0. Data ini saya sampaikan untuk memproyeksikan kelak kemudian hari di 2045 dalam waktu yang tidak lama 100 tahun, benarkah kita akan menjadi negara terbesar ekonomi keempat atau ketujuh pada pilihan kita masing-masing. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan Bapak. Yang pertama, bagaimana kita menunjukkan Indonesia makmur dengan segala indeks yang sudah kita siapkan. Listrik per kapita umpama 3.500 kW, ya. Porsi kapasitas pembangkit terbarukan 74%, prevalensi ketidakcukupan pangan 2,1%, dan akses rumah tangga terhadap air siap minum mesti 100% antara lain. Bagaimana menuju Indonesia sehat? Indeksnya adalah usia harapan hidup yang mau kita capai adalah 80 tahun. Prof, selamat panjang umur Prof. 80 tahun. Beliau menjadi prototipe hari ini. Yang lain silakan hidup sehat, berolahraga, dan jangan mikir neko-neko. Insya Allah Anda panjang umur. Prevalensi stunting Kita akan capai pada 5%. Dan insidensi tuberkulosis 76 per 100.000 orang. TBC sampai hari ini belum beres. Indonesia siap. Nah, bagaimana Indonesia pintar? Menuju 2045, rutunya kita siapkan. Bagaimana nilai PISA atau membaca kita bisa 405. Bagaimana PISA matematika kita bisa 438 dan PISA sains kita 416. Izin
para intelektual, saya lempar ini. Karena inilah yang kemudian mesti kita dorong. Tanpa perubahan besar dalam dunia pendidikan, 13 tahun bonus demografi kita akan hampa dan kita tidak akan mendapatkan dividen itu. Cepat. Kita punya 200 triliun hari ini uang yang kita taruh sebagai endowment fund di LPDP. Dan itulah riset yang harus kita lakukan. Kita sudah punya BRIN, kita punya kampus-kampus hebat hari ini hadir, kita ada pengusaha-pengusaha hebat dan kita punya mimpi ini untuk mewujudkan. Rasanya perguruan tinggi harus kita tugaskan untuk membereskan itu satu-satu. Kita tugaskan perguruan tinggi untuk membereskan itu satu-satu dengan waktu yang tidak lama alias cepat. Bagaimana Indonesia lebih produktif? UMKM kita sampai 5%, proporsi kewirausahaan kita sampai 8%, dan rasio volume usaha koperasi terhadap PDB kita 10%. Saya mencoba menghitung Bapak Ibu. Dan tentu saja itu tidak linear bisa kita tuju karena apa? Karena perangnya masih berkecamuk. Ya, perang senjata, ya, perang ekonomi, ya, penataan diri di kawasan negara karena geopolitiknya berubah total. Yang dulu bipolar sekarang multipolar. Dan bagaimana posisi Indonesia hari ini? Maka kalau kita mengikuti hari ini, Presiden ke India dan besok ke Afrika Selatan sedang berbincang soal BRICS. Itulah kemudian kekuatan-kekuatan baru yang memunculkan multipolarisme yang kemudian berjalan. Dan mestinya pusat global value change harusnya di Asia Tenggara. 2 hari lalu saya berbincang dengan para menteri ekonomi yang sedang rembukan berdiskusi di Semarang. Dan mereka hampir semuanya mengirimkan menteri terbaiknya, dan para observer dan konsultannya juga hadir, dan mereka bertemu berbincang. Semua merasa bahwa Asia Tenggara adalah kawasan yang sangat strategis buat mereka. Bapak Ibu, inilah yang kemudian coba menjadi PR kita untuk kita tentukan pada situasi kawasan, termasuk bertumbuhnya ekonomi digital, yang nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai kurang lebih 130 miliar US dollar pada tahun 2030. Kita hitung, karena disinilah ada ekonomi kreatif yang gedenya minta ampun. Tapi bertumbuhnya penduduk yang makin banyak, maka dibutuhkan ruang, dibutuhkan pangan, ya, dan tentu ini akan ada problem-problem iklim. Maka transisi melawan perubahan iklim yang coba kita dorong agar terjadi investasi untuk transisi energi yang diprediksi mencapai 200 triliun sampai dengan 2030. Bapak Ibu, ini investasi yang kita sebar pada banyak industri yang kehutanan, bagaimana ngolah limbah, dan sumber emisi yang mesti bisa kita kendalikan. Dan terakhir, meningkatnya penduduk kelas menengah yang kita harapkan ini didominasi oleh masyarakat kelas menengah kurang lebih 44%, serta 64% penduduk yang merupakan tenaga kerja yang sangat produktif. Namun Bapak Ibu, cita-cita besar dan kondisi global ini ternyata dirasakan oleh rakyat pada detik ini. Kami, hai pemerintah, kan punya problem. Satu, terkait dengan harga bahan pokok. Para ekonom, ilmu baru apa yang bisa kita pakai untuk mengendalikan harga bahan pokok? Kalau kita tidak punya kemandirian dan kedaulatan pangan di Republik ini, yang hulu hilirnya atau hilirisasi di sektor pertaniannya mesti beres. Adakah kita bisa berpikir, teman-teman di Fakultas Pertanian, agar Indonesia menjadi tempat benih terbaik dunia? Lagi-lagi, hulu hilir dan soal pangan yang tidak bisa kita lemparkan ke negara lain. Ada bantuan sosial karena kita memang harus merawat masyarakat yang tidak mampu, karena yang miskin dipelihara oleh negara. Itulah bunyi konstitusi kita, pasal 34 Undang-Undang Dasar. Tapi ketepatan distribusi bantuan sosial mengacu pada
satu data Indonesia mesti beres. Berikutnya adalah bagaimana penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Namun yang terakhir Bapak Ibu, korupsi belum beres ditangani. Inilah yang kemudian kita mesti serius, penataan kelembagaan, membangun SDM agar kemudian para intelektual untuk bisa mengeksersis ini. Betul-betul. Apakah mulai sejak pendidikan, sejak PAUD barangkali, untuk mempelajari integritas. Inilah dunia perguruan tinggi yang betul-betul kita harapkan. Bapak Ibu, maka untuk itu ada 3 fondasi yang mesti kita siapkan. Yang pertama, bagaimana menggandakan anggaran negara untuk pelayanan yang berkualitas. Seperti Pak Bambang Susantono sampaikan, berkualitas. Kenapa menggandakan anggaran? Karena on the table ekonomi hari ini harus mulai diperbaiki kualitasnya untuk menjadi on the table ekonomi. Sehingga illegal ekonomi harus kita legalisasi agar kemudian pajak terbayar, pendapatan negara naik, dan apa yang terjadi? Rasio kita dalam konteks pajak harus lebih baik. Yang kedua adalah digitalisasi pemerintahan untuk tata kelola yang jauh lebih baik. Saya kira AI sekarang sudah bisa menjawab hampir semua persoalan. Dan yang ketiga adalah membasmi korupsi untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Tanpa itu kita tidak akan menjadi apa-apa. Bapak Ibu, maka bonus demografi mesti kita dorong betul-betul menjadi dividen. Dan itulah menjadi fondasi utama kita, bagaimana kita membereskan dengan memanfaatkan 13 tahun periode bonus demografi di berjalan. Maka tidak ada yang lain. Perubahan luar biasa pada pendidikan, ya intelektual, ya emosional, ya karakter, ya spiritual, menjadi PR. Dan saya sangat menunggu Bapak Ibu bisa memberikan masukan itu kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Bambang Kesowo diucapkan banyak terima kasih.